Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan chapter 8, yaitu resiko suku bunga 1. Ya, kelompok kami beranggotakan Reviarti Susandi, Silka Gurba, Retno Dwi Ningtyas, Shenyong Pratama, dan Mela Sofa Yuningtyas. Introduction. Pada bab ini dimulai dengan diskusi apa itu kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan penentu utama resiko suku bunga. Seperti yang akan kita bahas nanti, pada tahun 2008 sampai 2015, the Federal Reserve dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan perbaikan perlahan-lahan ekonomi dunia. Sudah menurunkan suku bunga dana the Federal Reserve target ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5% sampai 2010 dan 0,75% sampai tahun 2015. Ketika Federal Reserve pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah selama beberapa tahun karena ekonomi sudah pulih dari krisis keuangan. Dengan jaminan ini bahwa suku bunga akan tetap stabil. Risiko suku bunga selama periode ini relatif rendah. Namun ketika ekonomi pulih atau inflasi muncul, risiko suku bunga akan lagi-lagi menjadi risiko yang signifikan bagi lembaga keuangan untuk dikelola. Pada bab ini juga menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur minat lembaga keuangan risiko pada tingkat model penetapan harga, repricing, atau kesenjangan pendanaan model berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih, atau NII, pada lembaga keuangan. Yaitu perbedaan antara pendapatan bunga lembaga keuangan dan beban bunga. Model jatuh tempo adalah upaya pertama untuk memasukkan dampak perubahan suku bunga pada nilai pasar keseluruhan dari aset dan kewajiban lembaga keuangan. Pada akhirnya, yang bernilai bersih. Pada awal 2000-an, Bank for International Settlement, Organisasi Bank Sentral Settlement, Organisasi Bank Sentral Utama Dunia mengeluarkan dokumen konsultatif 1 yang menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi risiko suku bunga pada bank paparan. Ketika regulator bergerak untuk mengadopsi model ini, bank yang lebih besar atau yang memegang sebagian besar total aset di industri perbankan telah mengadopsinya sebagai ukuran utama pada risiko suku bunga. The level and movement of interest rate. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve atau yang sering kita sebut The Fed. Melaluinya operasi pasar terbuka atau open market seperti membeli dan menjual obligasi treasury dan treasury tagihan, The Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, inflasi dan tingkat bunga, khususnya suku bunga jangka pendek. Ketika The Fed merasa penting untuk memperlambat perekonomian, itu memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Hasil normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika bisnis dan rumah menahan penurunan pengeluaran sejauh The Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi memungkinkan suku bunga diturunkan. Hal ini sering disebut dengan kebijakan moneter ekspansif.
pada tabel 8.1 yaitu interest rate on US 91-day Treasury bills tahun 65 sampai 2015. Hal ini menunjukkan tingkat bunga T-bills Amerika Serikat 3 bulan untuk periode tersebut pada tahun 65 sampai 2015. Sementara tindakan The Fed ini sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek atau terutama pada bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya mempengaruhi seluruh struktur jangka suku bunga. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dan teori struktur jangka dalam suku bunga. Selain dampak The Fed pada suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, misalnya peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir, juga suku bunga yang terpengaruh. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan yang perubahan suku bunga dan volatilitas terkait ditransmisikan antar negara, membuat kontrol suku bunga Amerika Serikat oleh The Fed lebih sulit dan lebih sedikit tertentu dari sebelumnya. Meningkatnya arus globalisasi pasar keuangan akhir tahun ini telah menjadikan pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga sebagai hal yang menonjol kekhawatiran yang dihadapi bagi banyaknya manajer lembaga keuangan modern. Model harga. Untuk selanjutnya ada model harga. Model repricing atau gap pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh lembaga keuangan kecil sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas, akuntansi nilai buku dari selisih harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayar atas kewajibannya, atau pendapatan bunga bersihnya, selama periode waktu tertentu. Ini kontras dengan model jatuh tempo dan durasi berbasis nilai pasar, yang akan dibahas dalam lampiran 8A pada bab ini dan pada bab 9. Di bawah ini pendekatan repricing gap bank komersial melaporkan lembaga panggilan triwulan mereka. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan repricing untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya, pada suatu hari atau lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, atau selebihnya dari 5 tahun. Selanjutnya, sebuah bank melaporkan kesenjangan di setiap ember jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau RSA dan setiap kewajiban atau yang disebut RSL di neraca. Sensitivitas tingkat di sini berarti bahwa aset atau liabilitas dinilai kembali pada atau mendekati tingkat suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu. Repricing dapat menjadi hal dari rollover aset atau liabilitas, misalnya seperti pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo dan dana digunakan untuk menerbitkan pinjaman baru pada kurs pasar saat ini. Atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas adalah variabel instrumen suku bunga, misalnya seperti hipotek suku bunga variabel yang suku bunganya diatur ulang setiap kuartal berdasarkan pergerakan suku bunga utama. Dan pada tabel 8.1 ini disajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan kesenjangan penetapan harga kembali aset dan kewajiban dari lembaga keuangan yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang ditentukan sebelumnya. Next.
Dan keuntungan dari model repricing terletak pada nilai informasinya dan kesederhanaannya dalam menunjukkan exposure pendapatan bunga bersih atau exposure keuntungan pada lembaga keuangan terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, lembaga keuangan memiliki selisih negatif sebesar 10 juta dolar antara aset dan kewajibannya yang dinilai ulang dalam satu hari. Dan aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali. Dengan demikian, kesenjangan negatif antara RSL lebih kecil dari RSL menghadapkan lembaga keuangan pada risiko pembiayaan kembali, di mana kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih lembaga keuangan, karena lembaga keuangan memiliki kewajiban yang lebih peka terhadap suku bunga daripada aset dalam kelompok ini. Dan risiko refinancing adalah jenis risiko suku bunga di mana biaya refinancing bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset. Dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RSL, beban bunga akan meningkat lebih dari pendapatan bunga. Sebaliknya juga, jika lembaga keuangan memiliki selisih positif sekitar 20 juta dolar antara aset dan kewajibannya yang dinilai ulang dalam 6 bulan hingga 12 bulan. Lembaga keuangan memiliki kesenjangan positif untuk periode ini dan terkena risiko reinvestasi. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan bunga bersih lembaga keuangan penghasilan, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Secara khusus seperti yang ada di tabel, yang pertama itu perubahan pendapatan bunga bersih dalam periode jatuh tempo, yang kedua ukuran dolar dari kesenjangan antara nilai buku aset yang peka terhadap suku bunga dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga dalam waktu jatuh tempo. Yang terakhir, yang ketiga itu perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada aset dan kewajiban di periode kemudian. Next. Selanjutnya aset peka tarif. Dilihat dari sisi aset neraca pada tabel 8.2, kita melihat aset sensitif tingkat 1 tahun atau RSA sebagai berikut. Yang pertama itu pinjaman konsumen jangka pendek sebesar 50 juta dolar, dinilai ulang pada akhir tahun dan hanya membuat cut off 1 tahun. Yang kedua, T-bills 3 bulan sebesar 30 juta dolar, itu dinilai ulang pada jatuh tempo setiap 3 bulan. Dan yang ketiga, uang kertas 6 bulan, yaitu 35 juta dolar, ini dinilai ulang pada jatuh tempo setiap 6 bulannya. Dan yang terakhir, hipotek suku bunga mengambang 30 tahun sebesar 40 juta dolar, yaitu adalah reprice, yaitu tingkat hipotek diatur ulang setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang sensitif terhadap tingkat dalam konteks model penetapan harga dengan cakrawala penetapan harga 1 tahun. Next. Untuk slide yang selanjutnya, di sini itu ada rate sensitivities yang dimana kita itu melihat dari sisi kewajiban neraca yang ada di tabel 8.2 ini. Di sini tuh kita dapat melihat item kewajiban dengan jelas yang sesuai dengan tingkat 1 tahun atau uji sensitivitas penetapan harga kembali. Itu tuh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada Trimon CDS, yaitu sebesar 40 juta dolar, yang dimana jatuh temponya itu ada dalam dalam 3 bulan dan dihargai kembali berputar. Lalu yang kedua itu ada Trimon Bankers Acceptances, yaitu sebesar 20 juta dolar, yang dimana jatuh temponya itu tuh ada dalam 3 bulan dan dihargai kembali pada rollover. Lalu yang ketiga itu ada Six Month Commercial Paper, yaitu sebesar 60 juta, yang dimana biasanya itu dihargai setiap 6 bulan. Lalu yang keempat itu ada 1 Year Term Deposit, yaitu sebesar 20 juta, yang dimana itu yaitu mendapat reset pricing tepat di akhir satu cakrawala di kesenjangan 1 tahunnya. Next.
Lalu di slide ini tuh kita tuh menjumlahkan keempat item ini, maka akan menghasilkan rate sensitive liabilities atau RSL sebesar 140 juta. Lalu sisanya itu ada sebesar 130 juta dolar yang tidak sensitif terhadap tarif selama 1 tahun titik ini. Lalu terdapat modal ekuitasnya itu sebesar 20 juta dolar dan deposito gironya itu sebesar 40 juta dolar. Di mana tidak membayar bunga dan maka oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tidak membayar. Lalu terdapat buku tabungannya itu sebesar 30 juta dan deposito berjangka 2 tahun itu sebesar 40 juta dolar yang menghasilkan beban bunga selama tahun berikutnya. Akan tetapi tingkat bunga yang dihasilkan ini tidak akan berubah jika tingkat dari perubahan suku bunganya. Jadi kami mengklasifikasikan item ini sebagai kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif. Next. Next, untuk di slide selanjutnya against inflation yang dimana tingkat bunga defisit atas giro ini adalah menurut peraturannya. Untuk lebih jauhnya ini meskipun bunga eksplisit ini dibayarkan pada akun transaksi now account dibayarkan oleh lembaga keuangan ini tidak berfluktualisasi secara langsung dengan perubahan tingkat umum suku bunganya. Selain itu, banyak juga giro yang bertindak sebagai simpanan inti bagi lembaga keuangan yang berarti merupakan sumber jangka panjang dananya. Next. Next, di slide yang selanjutnya ini ada for inclusion, yang dimana meskipun mereka tidak membayar bunga secara eksplisit, giro ini dapat membayar bunga implisit karena lembaga keuangan tidak menanggung biaya yang sepenuhnya menurut biaya mereka pelayanan pemeriksaan. Yang dimana jika suku bunga naik, individual atau on off permintaan debit mereka ini untuk menggantinya dengan hasil BT. Hal ini itu dapat menyebabkan kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga pada instrumen alternatif tinggi. Meskipun adanya peraturan Federal Reserve Q yang dimana membatasi tarif maksimum untuk dikenakan biaya untuk rekening ini dihapuskan pada Maret 1996. Bank masih menyesuaikan ini dengan tarif yang jarang. Namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini saat suku bunganya naik dan memaksa bank melakukan substitusi dana yang lebih mahal. Keempat kewajiban yang telah diganti harganya ini tuh dapat dihitung dengan 40 dolar ditambah 20 dolar ditambah 60 dolar lalu ditambah 20 dolar yang berjumlah 140 juta dolar. Dan 4 aset yang diubah harganya itu dapat dihitung dengan 50 dolar lalu ditambah dengan 30 dolar ditambah dengan 35 dolar dan ditambah 40 dolar yang hasilnya itu 155 juta dolar. Berdasarkan hal ini, kumulatif one year repricing gap atau CGAP untuk bank ini adalah rumusnya yaitu CGAP sama dengan one year rate sensitive asset dikurang dengan one year rate sensitive liabilities atau sama dengan RSA dikurang RSL, yaitu yang RSA-nya itu sebesar 155 miliar dolar dan RSL-nya itu sebesar 110 miliar dolar yang hasilnya itu 15 miliar dolar. Next. Di slide selanjutnya, seringkali lembaga keuangan ini menyatakan sensitivitas suku bunga sebagai persentase aset atau yang dapat disebut sebagai gap ratio. Untuk rumus gap ratio-nya itu sendiri yaitu gap ratio sama dengan CGAP dibagi A atau persentase aset. Di sini CGAP-nya itu sebesar 15 miliar dolar dan persentase asetnya itu sebesar 270 miliar dolar. Maka hasilnya itu 0,056 atau sama dengan 5,6%. Mengekspresikan repricing gap ini dengan cara ini itu sangat berguna karena memberitahu kita
Yang pertama itu arah eksposur risiko suku bunga atau CGAP positif atau negatif, dan yang kedua itu dapat memberitahu skalanya eksposur seperti yang ditunjukkan dengan membagi kesenjangan dengan ukuran aset lembaga. Dalam contoh ini, financial inclusion ini memiliki RSA sebesar 5,6%, lebih banyak daripada RSL dalam waktu 1 tahun dan kurang sebagai persentase dari total asetnya. Versi rasio kesenjangan ini itu digunakan oleh regulator untuk mengukur risiko suku bunganya. Next. Di slide selanjutnya ini ada tabel 8.3 yang menunjukkan di mana laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Corp ini atau yang berkantor pusat di Aiken, Carolina Selatan di tahun 2014. Di dalam laporan ini itu Security Federal ini melaporkan kesenjangan penetapan harga untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kotak perspektif industri ini menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan oleh Wells Fargo dalam mengevaluasi risiko suku bunganya. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga ini sangat penting untuk mengelola risiko ini. Next. Untuk di slide selanjutnya ini periode penetapan harga yang terlalu lama ini mencangkup banyak sekuritas yang repricing pada waktu yang berbeda dalam periode repricing, di mana artinya ini melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan membiarkan financial inclusion ini terkena risiko tingkat bunganya. Contoh lainnya itu seperti mempertimbangkan sebuah bank yang mengatur eksposur risiko suku bunga selama jangka waktu tahun saja dan memiliki selisih harga sebesar $0 selama 1 tahun. Jika bank memiliki RSA sebesar 50 juta, lebih banyak daripada RSL yang dinilai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini, dan memiliki kewajiban sebesar 50 juta dolar ini, lebih banyak daripada aset yang dinilai ulang selama 6 bulan terakhir. Maka itu akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam tahun tersebut. Untuk di gap analisis ini sendiri, bank akan menunjukkan kesenjangan penetapan harga 0 untuk tahun atau dengan rumus 50 positif 50 ditambah dengan negatif 50, maka hasilnya 0. Tetapi aturan kewajiban bank ini tidak sesuai dengan buket, dan oleh karena itu bank terkena risiko suku bunganya. Sebab semakin pendek kisaran the bucket di mana kesenjangan dihitung, semakin kecil masalah ini. Dan sebaliknya, periode penilaian ulang yang terlalu pendek ini menghilangkan pertimbangan eksposur risiko suku bunga dan yang dinilai baru segera setelah kreditnya, yang artinya itu mengecilkan sensitivitas tingkat bacanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang equal change in rates on RSA dan RSL. Jadi CGAP memberikan ukuran sensitivitas suku bunga pada lembaga keuangan pada tabel 84 di bawah ini.
Jadi ini menyoroti hubungan antara CJIP dan perubahan NII ketika perubahan suku bunga untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL. Misalnya ketika CJIP positif atau pada lembaga keuangan memiliki lebih banyak RSA daripada RSL, maka NNI akan naik ketika suku bunga naik. Ini dapat dilihat pada baris pertama di tabel di bawah ini. Karena pendapatan bunga meningkat lebih besar daripada beban bunga. Next. Jelas dari persamaan ini bahwa semakin besar nilai absolut CJP, maka semakin besar perubahan yang diharapkan pada NII, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga pada lembaga keuangan relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika CJP positif, perubahan NII berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, lembaga keuangan ingin CJP-nya positif ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya, ketika CJP negatif, jika suku bunga naik dengan jumlah yang sama untuk RSA dan RSL, yang tadi dapat dilihat di baris ketiga, maka NII akan turun karena lembaga keuangan memiliki lebih banyak RSL daripada RSA. Jika suku bunga turun, sama untuk RSA dan RSL, NII akan meningkat ketika CJIP negatif. Ketika suku bunga turun, beban bunga berkurang lebih dari pendapatan bunga. Secara umum, ketika CJIP negatif, perubahan NII berhubungan negatif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, lembaga keuangan menginginkan CJIP-nya negatif ketika suku bunga diperkirakan turun. Kami menyebut hubungan ini sebagai efek dari CJIP. Next. Selanjutnya ini ada contoh soal, misalnya untuk lembaga keuangan pada tabel 8.2 nanti suku bunga naik sebesar 1% pada RSA dan RSL. JIP akan memproyeksikan perubahan tahunan yang diharapkan dalam pendapatan bunga bersih dari lembaga keuangan sebagai RSA dikali dengan R, dikali dengan RSL, dikali dengan R, sama dengan CJIP dikali R. Itu hasilnya $150.000. Dengan demikian, jika suku bunga turun, sama untuk RSA dan RSL, NII akan turun ketika CJIP positif. Saat suku bunga turun, pendapatan bunga turun lebih dari beban bunga. Dengan demikian, NII akan jatuh. Misalkan untuk lembaga keuangan, tarifnya turun sebesar 1%. Maka CJIP akan memprediksi bahwa NII akan turun. Maka perhitungannya akan seperti berikut di bawah ini dengan hasil minus $150.000. Next. Selanjutnya akan membahas tentang unequal change in rates on RSAs and RSLs. Bagian sebelumnya mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunga berubah dengan asumsi bahwa perubahan suku bunga pada RSA persis sama dengan perubahan suku bunga pada RSL. Dengan kata lain, dengan asumsi spread, suku bunga antara suku bunga pada RSA dan RSL tetap atau tidak berubah. Hal ini tidak sering terjadi. Sebaliknya, perubahan tarif pada RSA umumnya berbeda daripada RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat suku bunga ini. Pada gambar di bawah ini menggambarkan suku bunga CD triwulan dan suku bunga pinjaman dasar untuk periode 1990 sampai dengan 2015. Perhatikan bahwa meskipun tingkat umumnya bergerak ke arah yang sama, mereka tidak berkorelasi sempurna. Dalam hal ini, karena kami mempertimbangkan dampak perubahan tarif pada NII, kami memiliki efek spread selain efek CJIP. Jika selisih antara tarif RSA dan RSL meningkat saat suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga meningkat atau menurun, lebih kurang dari beban bunga. Hasilnya adalah peningkatan NNI. Sebaliknya, jika spread antara suku bunga antara RSA dan RSL menurun, saat suku bunga menaik atau turun, pendapatan bunga akan meningkat atau menurun dan lebih kecil atau lebih besar dari beban bunga, dan NII akan menurun. Secara umum, efek spread sedemikian rupa sehingga terlepas dari arah perubahan suku bunga, ada hubungan positif antara perubahan spread dan perubahan NII. Setiap kali spread meningkat,
atau NII menurun. Next. Untuk memahami penyebaran, ini adalah contoh soal untuk memahami sebelumnya. Untuk memahami efek penyebaran, asumsikan sejenak bahwa RSA sama dengan RSL, yaitu 195 juta. Misalkan tarif naik sebesar 1,2% dari RSA dan 1% dari RSL, yaitu selisih antara tarif pada RSA dan RSL meningkat 1,2% dan minus 1% sama dengan 0,2%. Perubahan NII yang dihasilkan dihitung sebagai berikut. Dan hasil yang didapat adalah $310. Next. Pada tabel 85 di bawah ini, untuk berbagai kombinasi CJP dan perubahan spread serta pengaruhnya terhadap NII, 4 baris pertama pada tabel di bawah ini mempertimbangkan lembaga keuangan dengan CJP positif. Kemudian 4 baris terakhir menganggap lembaga keuangan dengan CJP negatif. Diperhatikan pada tabel di bawah ini bahwa CJP dan efek penyebaran dapat memiliki efek yang sama pada NII. Misalnya pada baris yang ke-6, dari tabel di atas, jika CJP negatif dan suku bunga meningkat, maka efek CJP mengatakan NII akan menurun. Next. Selanjutnya di sini pada saat yang sama spread antara RSAS dan RSLS menurun seiring dengan kenaikan suku bunga. Efek spread ini juga mengatakan NII akan menurun. Dalam kasus ini, manajer lembaga keuangan dapat secara akurat memprediksi arah perubahan NII seiring dengan perubahan suku bunga. Namun ketika keduanya bekerja dalam arah yang berlawanan, perubahan NII tidak dapat diprediksi tanpa mengetahui ukuran CGAP dan perubahan spread yang diharapkan. Misalnya pada baris 5, tabel 85 ini, jika CGAP-nya negatif dan suku bunga naik, efek CGAP-nya menyatakan NII akan turun. Jika pada saat yang sama, spread antara RSAS dan RSLS meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga, efek spread mengatakan NII meningkat. Next. Selanjutnya, beberapa lembaga keuangan ini menerima ekspor suku bunga yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran aset mereka. Misalnya, selisih harga 1 tahun terhadap total rasio aset penghasil bunga dari Financial Security Federal Corporation adalah 22,4% pada akhir tahun 2014, dan selisih 1 tahun terhadap total rasio aset penghasil bunga adalah 5,9%, yaitu telah lebih banyak RSAS daripada RSLS. Jadi jika suku bunga naik pada tahun 2015, Security Federal Corporation ini didirikan untuk melihat peningkatan pendapatan bunga bersih karena pendapatan harga RSAS-nya relatif terhadap RSLS. Artinya manajemen Security Federal ini mengatur neraca dengan ekspektasi penurunan risiko suku bunga selama 5 tahun ke depan. Repricing gap adalah ukuran risiko suku bunga yang secara historis digunakan oleh lembaga keuangan dan masih merupakan ukuran utama risiko suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan barang bekas. Next. Selanjutnya di sini ada kelemahan model repricing. Jadi lepas dari kenyataan bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Jadi ada 4 kekurangan utamanya, yaitu pertama, mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Yang kedua itu terlalu agregat. Yang ketiga, gagal untuk menangani masalah aset dan kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif dan pembayaran di muka. Dan yang keempat, mengabaikan arus kas dari aktivitas off-balance sheet. Pada bagian ini, kita membahas masing-masing kelemahan ini secara lebih rinci. Next.
Selanjutnya, efek nilai pasar seperti yang telah dibahas dalam tinjauan risiko lembaga keuangan ini, perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan kewajiban. Artinya, nilai sekarang dari arus kas pada aset dan kewajiban berubah. Di samping bunga langsung yang diterima atau dibayarkan pada mereka karena suku bunganya berubah. Faktanya, nilai sekarang dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca lembaga keuangan itu berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar secara implisit, mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Jadi, agresi berlebihan masalah ini mendefinisikan rentang jatuh tempo, mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan kewajiban dalam ember tersebut, misalnya nilai dolar RSAS dan RSLS dalam rentang waktu jatuh tempo mana itu sama, namun rata-rata liabilitas dalam dinilai ulang menjelang akhir rentang ember, sementara aset dapat dinilai ulang di awal. Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset dan liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat. Next. Selanjutnya, pada gambar 83 ini ada 50 juta lebih banyak RSAS daripada RSLS diberi harga ulang antara bulan ketiga dan keempat, sementara RSLS 50 juta lebih banyak daripada RSAS diberi harga ulang antara bulan 5 dan 6. Lembaga keuangan ini dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan penetapan harga 0 untuk 3 bulan, hingga 50 ditambah minus 50 sama dengan 0. Tetapi seperti yang dapat Anda lihat dengan mudah, aset dan kewajiban lembaga keuangan tidak cocok dan jelas semakin pendek rentang di masa celah, semakin kecil masalah ini. Jika seorang manajer lembaga keuangan itu menghitung kesenjangan 1 hari ke masa depan, ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang ekspor pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Next. Selanjutnya, masalah limpasan. Ini dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau bahwa semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, lembaga keuangan ini terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek karena menciptakan dan menghentikan simpanan. Akibatnya, lembaga keuangan ini menerima arus kas limpasan dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali dengan harga pasar saat ini. Artinya, komponen arus kas limpasan dari aset atau kewajiban yang tidak peka terhadap tarif ini sendiri juga peka terhadap tarif. Lalu, arus kas dari aktivitas di luar neraca. Ini RSAS dan RSLS yang digunakan dalam model penetapan harga ulang umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga ini akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet juga. Misalnya, lembaga keuangan mungkin telah melakukan lindung nilai atas risiko suku bunganya dengan kontrak berjangka suku bunga. Sebagai bunga nilai tukar berubah, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses pendanaan ke pasar menghasilkan arus kas harian untuk lembaga keuangan yang dapat mengimbangi ekspor kesenjangan neraca. Next. Selanjutnya, ringkasan pada bab ini itu memperkenalkan metode pengukuran ekspor risiko suku bunga lembaga keuangan, yaitu model repricing. Jadi, model penetapan harga melihat perbedaan atau kesenjangan antara aset lembaga keuangan yang peka terhadap suku bunga dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga untuk mengukur risiko suku bunga. Bab ini juga menunjukkan bahwa model repricing memiliki kesulitan dalam mengukur risiko suku bunga secara akurat. Secara khusus, model repricing mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Pengukuran ekspor lembaga keuangan yang lebih lengkap dan akurat ini adalah durasi dan kesenjangan durasi yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Next.
Untuk selanjutnya ada soal tentang repricing gap method. Jawabannya yang A, A1 yaitu mencari SRA sensitive rate asset di bawah 1 tahun sebesar 62,5 ditambah 37,5 ditambah 43,75 ditambah 50 menghasilkan 193,75. Yang A2 SRL di bawah 1 tahun ya sama dengan 25 ditambah 72 ditambah 25 ditambah 50 ditambah 37,5%. Sama dengan 212,5 dan A3-nya yaitu mencari CGAP di bawah 1 tahun sama dengan 193,75 dikurangi 212,5 sama dengan 18,75 US dollar. Jawaban B, B1 yaitu kita disuruh mencari bunga increase 1% sama dengan 18,75 US dollar X ditambah 1% tutup kurung sama dengan minus 0,1875% US dollar. B2 yaitu mencari bunga diskres 1% sama dengan 18,75 US dollar dikurangi 1% sama dengan plus 0,1875 US dollar. Jawaban yang C, C pertama itu disuruh cari bunga RSA. Bunga RSA ini naik 1,2% dan RSL naik 1%. Besar dari ANI sama dengan 193,75 dikali 1,2% dikurangin 212,5 dikali 1% sama dengan jawabannya itu plus 0,2 US dollar. C2 bunga RSA turun 1% dan RSL turun 1,2%. Lebih besar ANI sama dengan 193,75 dikali 1% dikurangin 212,5 X dikurangi 1,2% sama dengan 1,9375 US dollar minus 1,375 US dollar dikurangin minus 2,55% maka menghasilkan plus 0,6125 US dollar. Lalu selanjutnya di sini itu ada soal 24 yang dimana membahas soal maturity gap. Di sini itu ada County Bank has the following market value balance sheet in millions all interest at manual rates yang
L securities are selling at par equal to book value. Di sini tuh ada bagian aset dan liabilities and equity. Di mana bagian asetnya itu terdapat case sebesar $20 million. Lalu ada 15-year commercial loan at 10% interest balance payment sebesar $160 million. Lalu di sini ada 30-year mortgage at 80% interest balance payment sebesar $300 million. Lalu di mana total asetnya itu ada 480 million dolar. Lalu di bagian liabilities and equity-nya itu ada demand deposit sebesar 100 million dolar. Lalu ada 5-year CDS at 6% interest balance payment sebesar 210 million dolar. Lalu ada 20-year debentures at 7% interest balance payment sebesar 120 million dolar. Lalu terdapat equity-nya itu sebesar 50 million dolar. Yang dimana total liabilities and equity-nya itu sebesar 480 dolar. Lalu disuruh mencari yang A itu what is the maturity gap for County Bank. Lalu yang B-nya itu ada what will be the maturity gap if the interest rate on all asset and liabilities increase 1%. Lalu yang C-nya itu ada what will happen to the market value of the equity. Next. Soal yang A itu, apa kesenjangan jatuh tempo untuk County Bank? Jawabannya MA itu dalam kurung 0 dikali 20 ditambah dengan 15 dikali 160 ditambah dengan 30 dikali 3001 dibagi 480. Hasilnya 23,73 tahun. Kalau yang ML 0 dikali dengan 100 ditambah 5 dikali 210 ditambah 1201 dibagi dengan 430 hasilnya 8,02 tahun. MGAP-nya itu sama dengan 23,75 tahun dikurangi 8,0,2 tahun hasilnya 15,73 tahun. Kemudian yang B, berapa selisih maturitas jika suku bunga pada semua aset dan kewajiban meningkat sebesar 1%? Jika suku bunga naik 1%, nilai dan rata-rata jatuh tempo aset akan menjadi, jawabannya K sama dengan 20 dolar. Pinjaman komersial 16 dolar dikali dengan PVI FA N15 interest 11% ditambah dengan S160 dikali dengan PVIP N15 interest 11% sama dengan 148,49 dolar. Hipoteknya 24 dolar dikali PVI FA N-nya 30 interest 9% ditambah dengan 300 PVFIF N-nya 30 interest 9% itu hasilnya 269,18. Kemudian yang terakhir MA-nya 0 dikali dengan 20 ditambah 148,49 dikali dengan 15 kemudian ditambah dengan 269,18 dikali dengan 301 dibagi dengan 20 ditambah 148,49 ditambah 269,18. Hasil akhirnya 23,54 tahun. Selanjutnya, ini ada nilai dan rata-rata jatuh tempo kewajiban, yaitu gironya itu 100 dolar, CD-nya itu 12,60 dolar dikali PVIFA, N-nya itu 5, interest-nya itu 7%, ditambah 210 dolar, VIF, N-nya itu 5, I-nya itu 7%, jadi sama dengan 201,39 dolar. Lalu debenturesnya itu 8,4 dolar, PVIFA, N-nya itu 20, I-nya itu 8%, ditambah
$120, PIF, N-nya itu 20, I-nya 8%, jadi $108,22. ML-nya itu sama dengan 0 dikali 100 ditambah 5 dikali 201,39 ditambah 20 dikali 108,22 dibagi 100 ditambah 201,39 ditambah 108,22 sama dengan 7,74 tahun. Jadi kesenjangan maturitasnya itu atau MJEP-nya itu 23,54 dikurang 7,74 sama dengan 15,80 tahun. Jadi kesenjangan jatuh tempo itu meningkat karena jatuh tempo rata-rata kewajiban menurun lebih dari jatuh tempo rata-rata aset. Hasil ini terjadi terutama karena perbedaan arus kas untuk hipotek dan surat hutang. Next. Yang C, apa yang akan terjadi dengan nilai pasar ekuitas? Untuk jawabannya, nilai pasar aset telah menurun dari $480 menjadi $437,67 atau $42,33. Dan nilai pasar kewajiban telah menurun dari $430 menjadi $409,61 atau $20,39. Oleh karena itu, nilai pasar ekuitas akan turun sebesar $42,33 dikurang $20,39 menjadi $21,94 atau 43,88%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.